Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Konita Fardiah, selaku dosen kimia analisis terapan kelas A, analisis kadar nitrogen pupuk urea, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk melaksanakan tugas dari Ibu. Untuk anggota kami yang pertama adalah Abdul Munjai, kemudian Ilham Syalahuddin, yang ketiga Hafiz Fatul Azfa, yang keempat ada saya Muhammad Handi Fatur Rahman, dan yang kelima ada Vio Awan Hidayat. Next. Berikut merupakan tabel konten dari apa yang ingin kita presentasikan hari ini, di mana yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluan, yang kedua tentang pustaka, dan ketiga metodologi penelitian. Next. Baiklah, untuk yang pertama, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Segala siklus kehidupan berawal dari tumbuhan, kemudian dimakan oleh hewan, dan yang terakhir dekomposer dan kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Kemudian untuk kualitas suatu tanah dapat ditentukan dari jumlah yang total, kemudian C organik, porositas, pH tanah, kadar air, dan suhu. Next. Tanah secara alami mampu mengolah mineral alam sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Namun, pembuangan limbah yang kurang terkontrol mengakibatkan kualitas tanah menurun. Tanah yang kurang subur akan mengakibatkan menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga baik akarnya, batang, daun maupun buahnya, sehingga dibutuhkan perawatan tanah yaitu dengan pemupukan. Next. Secara garis besar, pupuk dibagi menjadi dua, yakni pertama adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa bahan organik tanaman, kotoran hewan maupun manusia. Sedangkan untuk pupuk anorganik merupakan pupuk yang memiliki kandungan utama nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, dan yang lain-lain. Next. Salah satu dari kandungan pupuk anorganik yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan adalah nitrogen. Nitrogen ini berfungsi sebagai penyusun protein, klorofil, asam amino, dan banyak senyawa-senyawa organik yang lainnya. Kadar nitrogen pada pupuk anorganik perlu diuji untuk mengontrol penggunaan pupuk pada tanah. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan metode Kildare spektroskopi untuk menguji kadar nitrogen tersebut. Next. Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimanakah analisis unsur makro N dalam pupuk urea. Kemudian untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui analisis unsur makro N dalam pupuk urea. Untuk manfaatnya adalah untuk memahami konsep dan mendapatkan skill analisis unsur makro N pada pupuk anorganik urea. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada pupuk organik, yaitu pupuk buatan yang mengandung bahan-bahan organik yang dibuat secara pabrikasi menggunakan reaksi kimia maupun fisika. Pupuk anorganik ini mengandung unsur hara atau mineral tertentu, baik dari kadar maupun jenis, dan komposisinya ini dapat ditentukan saat pembuatan pupuknya. Beberapa contoh jenis pupuk anorganik antara lain pupuk urea, pupuk NPK, pupuk TSP, dan pupuk ZA. Selanjutnya, ada jenis-jenis pupuk anorganik yang didasarkan kandungan unsur hara di dalamnya. Yang pertama adalah pupuk tunggal, di mana terdapat satu unsur hara saja di dalam pupuknya. Kemudian ada pupuk majemuk, di mana terkandung 2 atau lebih unsur hara yang terkandung, namun hanya satu jenis saja, baik unsur hara makro ataupun mikro. Selanjutnya ada pupuk lengkap, di mana terdapat unsur hara makro maupun mikro di dalamnya. Selanjutnya, berikut ada sifat-sifat kimia dari pupuk anorganik. Yang pertama ada kadar unsur hara, yang merupakan banyaknya unsur hara yang terkandung dalam pupuk seperti nitrogen, fosfat, dan kalium yang dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya ada higroskopisitas, yang merupakan kemudahan pupuk untuk menyerap
uap air, di mana semakin tinggi nilai higroskopis ini, pupuk menjadi kurang baik karena lebih mudah basah dan mencair bila terkena udara. Selanjutnya, kelarutan yang menunjukkan kemudahan pupuk untuk terlarut dalam air. Semakin tinggi kelarutan pupuk, maka semakin mudah pupuk tersebut untuk terserap ke tanaman. Kemudian ada keasaman, di mana pupuk anorganik ini dapat bersifat asam maupun basah yang dapat mempengaruhi pH dari tanah itu sendiri. Selanjutnya ada kecepatan bekerja pupuk yang merupakan kecepatan pupuk dalam bereaksi setelah diaplikasikan, di mana kecepatan ini dipengaruhi oleh waktu dan cara pengaplikasiannya. Next. Berikut ada kelebihan dan kekurangan pupuk organik, di mana beberapa kelebihannya ini mudah ditentukan unsur haranya karena merupakan buatan pabrik, memiliki kelarutan yang tinggi, laju pelepasan nutrisi cepat, menghemat tenaga kerja dan biaya. Kekurangannya, pengaplikasian secara berterusan akan menyebabkan pH tanah menjadi asam, menyebabkan penurunan kualitas tanah karena banyaknya mikroorganisme pengurai senyawa organik yang mati. Selanjutnya, berikut ada syarat mutu dari pupuk anorganik yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dapat dilihat ada unsur-unsurnya, berapa minimal persentase baik pupuk padat maupun pupuk cair. Next. Nah, pada percobaan kali ini yang digunakan adalah pupuk urea. Apa itu pupuk urea? Merupakan pupuk anorganik yang mengandung unsur nitrogen sebanyak 46%. Pupuk ini memiliki kelarutan tinggi dan bersifat higroskopis pada kelembapan 73%. Pupuk urea ini memiliki bentuk kristal, butiran kristal putih yang mengandung senyawa urea. Ketika diaplikasikan akan terhidrolisis dalam tanah dan menghasilkan ion amonium yang akan diserap oleh tumbuhan sebagai sumber hara. Selanjutnya, ada beberapa jenis urea berdasarkan bentuknya, yaitu urea April yang banyak ditemukan bentuknya yaitu butiran-butiran kristal berwarna putih seperti ini. Selanjutnya ada non-April yang ada beberapa jenis, yaitu urea bulk fertilizer, bentuknya seperti bola, urea super granul, mirip urea April tapi lebih besar bentuknya, urea briquette, itu blok urea yang dipres, dan urea tablet yang seperti di bawah ini nih. Ini urea tablet. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pupuk urea April. Kelebihan pupuk urea ini mengandung nitrogen yang tinggi, penggunaan yang mudah bila bisa diaplikasikan langsung atau dilarutkan terlebih dahulu, dapat dimanfaatkan untuk hal lain selain pemupukan tanaman seperti pemupukan tambak, campuran ransum ternak, atau campuran pembuatan lem pada industri kayu. Pupuk ini juga dapat ditemukan. Kekurangannya ini mudah basah dan hancur karena bersifat higroskopis, mudah mencair dan basah, melepaskan unsur nitrogennya, sehingga yang terserap ini 30-50% saja unsur haranya oleh tanaman. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan penentuan kadar nitrogen pupuk urea dengan metode Gildal, di mana pada penerapan kadar nitrogen dari pupuk urea yang kami lakukan dengan metode Gildal itu didasarkan pada destruksi menggunakan asam sulfat pekat, di mana akan nanti dihasilkan amonium atau NH4 yang akan masuk ke proses destilasi dengan adanya penambahan basa kuat seperti natrium hidroksida. Kemudian dari proses destilasi dari amonium ke amonium dengan NaOH akan dihasilkan gas amonia yang ditampung oleh cairan asam borat. Kemudian destilat tersebut dititrasi dengan menggunakan H2SO4 baku. Berikut merupakan gambaran dari penentuan kadar nitrogen menggunakan Gildal, bisa dilihat pada gambar di samping, di mana pertama-tama untuk sampel yang akan dianalisis proteinnya, mohon maaf, sampel yang akan dianalisis kadar nitrogennya didestruksi,
kemudian masuk ke dalam tabung destilasi. Next. Baik, berikut merupakan reaksi kimia dari metode Zelda yang akan kami lakukan, di mana yang pertama ada destruksi. Pupuk urea akan didestruksi dengan asam pekat yaitu H2SO4 menghasilkan amonium sulfat, H2O dan juga karbon dioksida. Nah, kemudian si amonium sulfat ini nanti akan masuk ke dalam proses destilasi yang akan didestilasi dengan larutan NaOH menghasilkan natrium sulfat dan juga amonia. Gas amonia yang dihasilkan dari proses destilasi tentunya akan hilang begitu saja ketika tidak ditampung oleh suatu larutan. Oleh karena itu, pada metode Jodal ini, gas amonia yang dihasilkan dari proses destilasi akan ditampung oleh asam borat menghasilkan ion amonium dan juga ion H2BO3-. Kemudian ion H2BO3- ini nanti akan dititrasi dengan asam, bisa menggunakan asam sulfat atau asam klorida menghasilkan asam borat seperti itu. Next. Lanjut. Kemudian yang kedua, di sini ada penentuan kadar nitrogen pupuk urea menggunakan metode spektrofotometri, di mana hasil destruksi pupuk dengan H2SO4 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga telah ditambahkan dengan larutan NaOH direaksikan dengan reagen KNA tatrat dan juga Nessler dan juga dilanjutkan dengan analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang tertentu. Next. Berikut merupakan reaksi kimia dari metode spektrofotometri, di mana pada destruksinya tetap kami menggunakan H2SO4, di mana pupuk urea atau sampel dari pupuk urea akan direaksikan dengan H2SO4, dipanaskan hingga menghasilkan amonium sulfat. Kemudian amonium sulfat ini nanti akan ditambahkan larutan NaOH sehingga menghasilkan Na2SO4 dan juga amonia. Kemudian gas amonia akan ditambahkan dengan reagen Nessler dan juga sedikit basa kuat sehingga menghasilkan kompleks seperti pada reaksi berikut ini. Next. Lanjut. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama ada labu Gildan, kemudian raca analitik, kompon destruksi, Erlenmeyer, labu ukur, gelas beker, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes, pipet ukur, bola hisap, statif, buret, kaca arloji, stempler, dan mortar, alat destilasi, spektrofotometer UV-Vis single beam. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu kami menggunakan sampel urea, menggunakan larutan asam borat 1%, H2SO4, NaOH 40%, tablet Gildan, KNA tatrat, reagen Nessler, dan Aquades. Kemudian untuk percobaan Gildan, untuk tahap yang pertama ditimbang 0,25 gram sampel, kemudian ditambahkan tablet Gildan dan 2,5 mili H2SO4 dan dipanaskan hingga berwarna jernih. Kemudian untuk tahap destilasi dan titrasi, yang pertama ditambahkan 10 mili Aquades ke dalam hasil pupuk yang sudah didestruksi. Dari hasil itu kemudian diencerkan hingga 100 mili dengan menggunakan Aquades dan dipipet sebanyak 10 mili ekstrak dan didestilasi kembali dengan 10 mili NaOH 40%. Dari
Kemudian dilakukan destilasi, hasil destilat akan ditampung pada Erlenmeyer yang berisi 10 mili H3BO3 1% dan 3 tetes indikator BCGMR hingga volume 50-75 mili. Kemudian dititrasi dengan H2SO4 0,05 N. Untuk metode yang kedua menggunakan spektrofotometri. Untuk tahap destruksinya ditimbang 2 gram sampel, kemudian sampel ditambahkan 8 mili H2SO4 dan 3,3 gram tablet Gildal dan didestruksi selama 45 menit hingga berwarna bening. Kemudian didinginkan dan ditambahkan 40 mili NaOH 30% dan larutan ditanda bataskan hingga 100 mili kemudian disaring. Hasil yang sudah diencerkan kemudian dipipet sebanyak 5 mili kemudian ditanda bataskan kembali hingga 100 mili. Berikut merupakan prosedur percobaan metode spektrofotometri. Yang pertama ada tahap destruksi, di mana ditimbang 2 gram sampel, lalu ditambahkan dengan 8 ml H2SO4, ditambahkan pula dengan 3,3 gram tablet Gildal, kemudian didestruksi selama 45 menit hingga berwarna bening. Kemudian larutan didinginkan dan ditambahkan dengan 40 ml larutan NaOH 30%. Lalu larutan ditanda bataskan hingga 100 ml, kemudian disaring. Kemudian filtrat yang diperoleh dipipet sebanyak 5 ml, kemudian ditanda bataskan hingga 100 ml. Lalu yang kedua, di sini ada pembuatan kurva baku standar, di mana untuk pembuatan larutan standarnya sendiri digunakan amonium sulfat, di mana 0,47 gram amonium sulfat diencerkan dengan menggunakan 100 ml Aquades hingga didapat konsentrasi 1000 ppm. Kemudian dari konsentrasi tersebut diencerkan menjadi konsentrasi 100 ppm. Kemudian dibuat berbagai macam serial konsentrasi mulai dari 5, 7, 9, 11, dan 15 ppm. Kemudian dipipet 5 ml larutan standar, ditambahkan dengan 0,5 ml kalium natrium tartarat, dan juga 0,5 ml reagen Nessler, dan 5 ml Aquades. Kemudian larutan tersebut dihomogenkan, kemudian diukur absorbensinya pada panjang gelombang 490 nanometer. Berikut merupakan prosedur percobaan metode spektrofotometri, yakni yang pertama ada pengukuran sampel, di mana dalam proses pembuatannya dipipet 5 mili larutan standar. Larutan standar yang digunakan yakni larutan standar amonium sulfat, lalu ditambahkan dengan 0,5 mili kalium natrium tartarat, lalu ditambahkan pula dengan 0,5 mili reagen Nessler dan 5 ml dari Aquades. Lalu larutan tersebut dihomogenkan, kemudian diukur absorbensinya pada panjang gelombang 490 nanometer. Berikut merupakan perhitungan kadar nitrogen, di mana ketika kita menggunakan metode spektrofotometri untuk menghitung persentase dari nitrogennya, yakni ppm kurva. ppm kurva bisa didapatkan dari persamaan regresi linear, di mana nanti dari konsentrasi sampel yang terukur dimasukkan ke dalam nilai persamaannya, lalu akan didapatkan nilai X. Nilai X di sini merupakan ppm kurva, lalu akan dikalikan dengan volume ekstrak yang digunakan, dibagi dengan 100 mili, dikali dengan 10%, dikali dengan 100%, lalu dikali dengan faktor pengenceran, dibagi dengan berat sampel yang dinyatakan dalam miligram. Adapun untuk metode destilasi untuk pengukuran persentase nitrogennya, yakni volume titran untuk sampel dikurangi dengan volume titran untuk blanko, dikalikan normalitas dari larutan baku, karena larutan baku yang dalam titrasi ini yang
digunakan adalah HCl ataupun nanti H2SO4, maka normalitasnya yang akan digunakan yang setelah dibakukan lalu dikalikan dengan 14. 14 ini berasal dari AR dari nitrogen, dikalikan dengan 100%, lalu dibagi dengan berat sampel dalam miligram. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.